Kalau ada orang yang mengatakan sistem Al-Azhar ini tidak mendidik, tidak ada absen, begitu begini begono, dia lupa Al-Azhar itu mendidiknya ya dengan cara begitu. Jadi kita di Azhar itu tidak hanya dididik muqarrar, tapi juga dididik bagaimana menyikapi tiket kita dijual dan bagaimana menjual tiket. Jadi Azhar itu luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi pendidikan itu tidak dijebak oleh kelas, tidak berkutat dengan diktat, tapi pendidikan adalah al-hayah, madrasatul hayah. Itulah Al-Azhar. Jadi hakikat itu selalu saya sampaikan ke adik-adik yang akan berangkat. Setiap pembekalan. Di sini mohon maaf saya tidak tausiah, tidak ada apa-apa karena muqarrar kita sama. Tahdidnya pun sama. Jadi dulu talkhisnya juga agak beda dikit. Karena muqarrar itu kalau udah mau akhir-akhir kita tanya sama Syekh, Syekh muqarrar min gil ilal gil. Lalu kemudian hari ini kami datang, kata Saudia, tiket belum ada. Besok kita datang, kata Saudia, tiket belum ada. Sementara saya sudah buat selamatan di rumah. Mau pulang malu. Itulah saya nginap di rumah Ustaz Zainul Rafiq di Hai Ashir dekat Suksayarot. Habis Suksayarot rumah beliau di Ardiah. Disitulah saya nginap beberapa hari. Dan kebetulan waktu itu ada ma'rad kitab. Saya diajak pergi, daripada kita kosong di rumah, ayo ke ma'rad. Saya bilang, ana udah selamatan. Nanti kalau jumpa di ma'rad ketahuan belum berangkat. Itu jadi kenangan itu luar biasa. Foto itu sampai sekarang saya simpan. Lalu kemudian sampai akhirnya tahun 2002 anak selesai bulan Agustus, visa anak habis. Anak mau nunggu sampai syahadah turun karena nggak mau pulang bawa syahadah muakkotah. Pas mau turun itu katanya bisa nambah visa 6 bulan. Tapi syaratnya ada persetujuan dari Amnud Daulah. Situlah anak pergi ke Amnud Daulah ditanya-tanya. Akhirnya dapat visa 3 bulan. Dapat 3 bulan, September, November, Agustus, September, Oktober, November. Bulan November visa anak habis, anak pulang, transit di Malaysia. Jadi anak dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Lanjut perjalanan, jumpa lagi dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Setelah pulang ke Indonesia, Al-Azhariyun yang qasimuna ila iddati aqsam. Ada Azhariyun siyasiyun, ada Azhariyun da'wiyun, ada Azhariyun tarbawiyun. Tapi yang paling banyak Azhariyun innas safa wal marwah. Apapun judul kajiannya, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahum. Jadi anak ditemui oleh travel besar. Travel besar ini kalau berangkat charter pesawat. Kemudian beberapa kawan Azhari datang. Yang baru pulang, yang baru mulai menapak travel. Jadi saya berpikir, kalau saya pergi dengan travel besar, resikonya kecil. Tapi kalau pergi dengan travel kecil ini, resikonya besar. Dan semakin banyak kawan yang berangkat, semakin banyak konflik. Tapi insya Allah kita bersama dengan kawan-kawan. Alhamdulillah sampai hari ini saya berangkat dengan kawan-kawan Azhariyun. Sudah beberapa tahun ini berangkat, kita koordinir beberapa kawan-kawan, lebih kurang 15 travel, kulluhum Azhariyun, kita berangkat bersama. Jadi saya tidak bisa banyak berbuat, lebih pada bidang qismul i'lam, qismul i'lan, qismul endorse, wal syabakatul internet. Lalu kemudian begitu juga kalau udah kumpul di Riau, di mana-mana kawan-kawan banyak. Makanya orang jamaah juga heran bertanya ke saya, kenapa video-video Ustadz itu ada endorse bubur kacang hijau, endorse madu, endorse obat kuat pun ada juga. Saya bilang itu tuntutan dari kawan-kawan. Nah itu mau ditolak tak
takut kualat, mau diterima resikonya berat. Nah, akhirnya saya memang bidang itu. Ini mungkin nanti bertambah satu lagi endorse, ayam petelur. Saya senang, hati saya senang. Liqaul ahibba rohah. Jadi kalau ditanya, Ustadz ini saya lihat jadwalnya ke sana kemari, ke sana kemari. Istirahatnya kapan? Istirahatnya ketika bertemu dengan Azhariyin. Bertemu dengan Azhariyin itu kita rasanya muda lagi, fresh lagi. Ini hari ini saya kembali ke Wisma Nusantara ini. Rasa kembali. Tapi kalau udah berpisah, tua lagi. Alhamdulillah senang sekali. Saya sebelum 98 ke Mesir itu 93-nya di pesantren Darul Arafah di Medan, Sumatera Utara. Kakak kelas saya, senior saya, Ustadz Fadil Rahmi, hadir bersama kita hari ini. Beliau ini senior di Al-Azhar, senior di pondok, senior dalam segala hal. Di surga pun khawatir saya senior juga. Alhamdulillah. Jadi Prof Syihab, para ajengan, pangarsa, para kiai, saya mohon maaf tak dapat menyebutkan satu persatu karena saking groginya bisa berkumpul bersama. Saya selalu diminta pembekalan untuk adik-adik yang akan berangkat. Selalu saya sampaikan, Al-Azhar natijah bukan standar keberhasilan. Keberhasilan kita yang sesungguhnya adalah sesudah kita pulang. Ada yang nilainya mumtaz, kuliahnya tepat waktu, S1, S2, S3 profesor, guru besar di kampus. Ada yang jahid jiddan, LCMA, dosen. Ada yang jahid, LC, pimpinan pondok. Ada yang rosib. Jangan lupa yang LCMA, yang mumtaz, yang jahid jiddan, yang jahid, yang kiai, yang pimpinan pondok, yang rektor, yang dosen, semuanya berangkat karena yang mabsul yang punya travel. Selalu saya bilang gitu. Boleh jadi dia gagal di Milal wan Nihal. Boleh jadi dia gagal di mantik. Boleh jadi dia gagal di lughah Arabiah. Kalau lughah Injiliziyah lulus semua. Tapi dalam masalah memalsukan paspor, dalam masalah buat tasdik yang nggak terpikirkan oleh kita. Saya ada punya satu kawan. Tolong yang ini jangan diupload nanti. Ini merusak nama baik Azhar. Saya ada punya satu kawan. Dulu waktu di Mesir, dia bisa berangkat tiap tahun berangkat haji. Saya heran, dapat tasdiknya dari mana? Kita susah. Rupanya pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2000, tanggal 1 bulan 1 2000, dia buat tasdik sebanyak-banyaknya. Jadi kan titik-titik, tinggal nambah aja 2001, 2002. Yang kita nggak terpikir waktu itu. Nah, itu. Dia mungkin makbul indallah, tapi dalam bidang tasdik ini mumtaz. Orangnya ada, nggak boleh sebut nama. Ini kalau dia nonton pasti dia senyum. Dia cetak sebanyak-banyaknya tasdik. Nah, itu nggak terpikir sama kita. Jadi kita nggak bisa ngukur orang dari muqarrar Azhar. Nggak bisa kita ukur orang dari diktat yang setipis itu, karena diktat kehidupan ini begitu luas. Makanya kenapa alumni Azhar itu beda dengan alumni yang lain, tanpa mengecilkan kampus-kampus lain. Karena kampus lain itu mahasiswanya dibuat manja, tinggal di asrama, diantar pakai mobil, pulang dijemput, liburan dikasih uang, sehingga dia tidak punya kreativitas. Beda sama kita. Saya waktu haji itu tinggal di Mispalah, di ruang lantai berapa. Tiba-tiba saya dengar suara tukang. Pang, pang, pang. Saya bilang ini Saudi gila, jamaah sudah datang, kok masih ada tukang? Waktu saya cek kamar, saya buka,
Rupanya Azhari lagi mukul Hajar Jahanam. Segini mereka bawa dari Kairo. Dibungkus plastik kecil-kecil. Dua-duanya pimpinan pondok sekarang. Jadi kreativitas yang tanpa batas. Ibda bila hudud. Luar biasa itu. Satu mukul, satu masukkan plastik. Sampai saya senyum. Sampai sekarang kalau jumpa, yang satu itu dapat beasiswa dari Amerika, doktor. Setiap kalau saya WA, kalau jumpa, gimana Hajar Jahanam gitu. Ada satu kawan, Azhari, ngomong itu lancar. Gimana dia memasarkan minyak kadal itu. Saya terus terang, saya kalau jual papirus sanggup. Kalau jual batu virus, Khan Khalili saya sanggup. Tapi kalau untuk memasarkan minyak kadal ini, dia sanggup dia. Jadi memang masalah marketing. Azhariyun haza mahir fi kulli syai. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Jadi kalau mau berhasil dalam segala bidang, pergilah ke Azhar. Ada yang jadi Musa, ada yang jadi Fir'aun. Jadi alhamdulillah, setelah kita ketemu itulah baru kita terasa 98 sekarang 2025. Rupanya sudah 27 tahun. 27 tahun. Tapi kita tidak pernah merasa itu lama. Kita tidak pernah merasa tua. Sekarang ini kita masih tetap merasa kita sedang ngejar bis di Mahatoh Hai Ashir, di Abdul Rasul, di Husain. Kenapa begitu? Karena kita punya kenangan. Kenangan itulah yang membuat kita muda. Ada alumni Azhar, mungkin angkatan Prof. Syihab, jauh di atas kita. Ana sampai ke Mesir, ana cuman baca risalah magister dia di maktabah KSMR. Senior, jauh. Pas pulang, rupanya beberapa tahun yang lalu beliau sakit, terbaring di kamar, sakit. Jadi kami datang menjenguk. Saya datang, ana duduk di samping sarirnya. Wallahi, karena dia sakit, istrinya bilang, ya silakan jenguk masuk ke kamar. Ana pikir kita ngomong 5 menit, 10 menit. Ana ngomong sama dia aktar min sa'ah. Dia cerita tentang Sayyidah Zainab, cerita tentang Azhar, cerita tentang Muqarrar bil Arabiyah wala kilmah bil Indonesia. Cerita terus, akhirnya dia duduk. Kemudian pindah ke ruang tamu. Sampai anak istrinya heran, kok papa sehat? Jadi di situ anak berpikir, kita ini kalau sudah ketemu dengan kawan-kawan lama, jadi sehat. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya ketemu sama kawan lama, biarkan aja lah. Sehat. Ada seorang perempuan, ketika dipijit kepalanya oleh si suami, dipijit kepalanya oleh istri. Lalu istrinya nanya, "Aa dulu sebelum nikah siapa yang mijit?" Kata suaminya jawab, "Aa sebelum nikah nggak pernah sakit kepala." Kata.